warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru. Tapi sebelum kita memasuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Riviana Marjati, absen 15. Nama saya Dava Maulana, absen 8. Nama saya Rahmanda Azara Putri, absen 29. Nama saya Alif Aziz Mutakin, absen 2. Nama saya Stefani Rania, absen 34. Saya Rafka Aditya Maulana, absen 30. Dan saya sendiri Iksan Farel, absen 16. Oke, mari saja langsung lanjut ke materinya. Sebelum ke topik pembahasan, ada 3 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru. Yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu keadaan Indonesia pada masa Orde Baru. Oke, yang pertama, landasan ideal Orde Baru adalah Pancasila dan falsafah kenegaraan. Artinya, Indonesia menempatkan diri sebagai bagian dari manusia di dunia. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus selalu menerapkan sikap menghargai dan kerjasama baik antar masyarakat. Pancasila merupakan landasan ideal yang berperan hidup sebagai ideologi nasional dan falsafah hidup bangsa. Selain itu, Pancasila menjadi norma hukum atau pokok kaidah fundamental dengan kedudukan kuat, tetap, dan tidak berubah. Oke, kali ini saya akan ngejelasin mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru. Sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru untuk Indonesia tak hanya kebijakan politik saja loh. Selain kebijakan politik, Orde Baru juga memberitahukan kebijakan ekonomi, kebijakan di bidang sosial dan keamanan, hingga kebijakan di bidang pendidikan. Nah, dalam kebijakan politik, Orde Baru membagi kebijakan dalam 2 bagian, yaitu dalam dari luar negeri. Kebijakan dalam negeri difokuskan untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia. Sedangkan kebijakan politik luar negeri untuk mengembangkan hubungan Indonesia dengan negara lain. Dampak kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru ini terlihat dengan adanya pemerintahan yang otoriter. Dalam artian, presiden punya kekuasaan yang besar dan tak terbatas dalam mengatur jalannya pemerintahan. Tak hanya itu, dominasi Partai Golkar dalam pemerintahan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi dominan untuk satu partai saja. Pemerintahan juga cenderung menggunakan gaya pemerintahan yang sentralistik dalam penentuan kebijakan publik dari pemerintahan pusat. Mungkin sekian penjelasan mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kondisi ekonomi Indonesia cenderung kurang stabil. Di sisi lain, kala itu ada berbagai kebijakan ekonomi Orde Baru yang diterapkan berdasarkan ideologi pembangunan. Khairuddin dalam menelisik program pembangunan nasional di era pemerintahan Soeharto mengungkapkan bahwa ideologi pembangunan mempunyai 3 poin, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi serta politik. Kebijakan ekonomi Orde Baru, sebagaimana penjelasan sebelumnya, kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan cenderung kurang stabil, sehingga perlu diperlakukan perbaikan hingga memasuki Orde Baru. Adapun beberapa kebijakan ekonomi Orde Baru adalah: yang pertama, kerjasama Indonesia dengan IMF. Salah satu kebijakan ekonomi Orde Baru adalah kerjasama antara Indonesia dengan IMF. Dalam hal ini, Presiden Soeharto melakukan pinjaman dana dari IMF serta Bank Dunia untuk pembangunan nasional. Setelah itu, kerjasama dengan IMF pun berkembang menjadi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Yang kedua, Repelita. Kebijakan ekonomi Orde Baru berikutnya adalah Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Kebijakan ini berlangsung sejak tahun 1969 sampai 1924. Yang ketiga, pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi Orde Baru lainnya adalah adanya upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan beberapa upaya seperti bergabungnya Indonesia dengan IMF dan kembalinya menjadi bagian dari PBB. Yang keempat, undang-undang penanaman modal asing. Yang kelima, ekspor. Dan yang keenam, kondisi ekonomi pada 1974. Dan ada juga kebijakan sosial budaya pada masa Orde Baru. Kebijakan sosial budaya Orde Baru bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Beberapa kebijakan sosial budaya yang dikeluarkan oleh Orde Baru antara lain adalah
Yang pertama, menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Orde Baru juga mengadakan berbagai program untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada rakyat, seperti P4, latihan dasar kepemimpinan atau LDK, wajib belajar 9 tahun, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu dan terjangkau. Orde Baru juga melaksanakan program keluarga berencana atau KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengembangkan pendidikan nasional dengan menetapkan kurikulum nasional yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru juga meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang, serta memberikan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi. Selanjutnya ada materi keadaan Indonesia pada masa Orde Baru. Keadaan Indonesia pada masa Orde Baru, yang pertama ada pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Salah satu prestasi yang dicapai oleh pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang pesat. Dengan mengadopsi model pembangunan berencana, Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% per tahun, mengurangi angka kemiskinan dari 60% menjadi 11%, dan meningkatkan pendapatan per kapita dari $70 AS menjadi $1.000 AS. Yang kedua, ada masalah-masalah pada masa Orde Baru. Pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merajalela di berbagai lini pemerintahan dan birokrasi. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para aktivis, mahasiswa, wartawan, seniman, tokoh agama, dan kelompok-kelompok minoritas. Yang ketiga, krisis ekonomi dan politik pada akhir tahun 1990-an yang dipicu oleh krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Oke guys, nah itu dia beberapa penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.